Geger aksi joget ria yang dilakukan Syahnas Sadiqah ditemani sang kakak Nisha Ahmad. Tak lama setelah membuat pengakuan telah berselingkuh dengan Randy Kajarnet, juga di tengah kondisi Lady Nayawan menangis meratapi prahara rumah tangganya yang berujung gugatan cerai terhadap Randy. Mendapat komentar menohok dari Dr. Richard Lee, pihak di mana kini Lady Nayawan bekerja. Selain mengomentari video joget ria Syahnas, Dr. Richard Lee juga mengomentari pengakuan dan permohonan maaf Syahnas melalui kanal YouTube pribadi mereka dan berkomentar atas sikap JJ suami Syahnas hingga tanggapan Dr. Richard Lee terhadap desakan pihak netizen agar memboikot Syahnas dan Randy dari layar kaca televisi hingga radio. Seperti apa komentar Dr. Richard Lee terkait semua itu? Aksi joget ria yang kontroversial dilakukan Syahnas juga ditelisik psikolog dan pakar ekspresi. Keduanya memandang aksi Syahnas dalam video tersebut cenderung negatif ketimbang positif, terutama terkait kepribadian Syahnas sebagai makhluk sosial. Benarkah Syahnas dinilai memiliki rasa empati yang kurang terhadap lingkungan sekitar atau orang lain? Benarkah video joget-joget ria tersebut juga dinilai tidak patut secara sosial? Berbeda dengan Syahnas Sadiqah yang terus berjoget ria, Lady Nayawan kini masih berada dalam kondisi menderita karena rumah tangganya dirundung prahara. Tidak lagi harmonis ditaburi cinta, tapi justru pengakuan akan adanya pengkhianatan cinta hingga berujung gugatan cerai. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejumlah kontroversi di balik pengakuan, penyesalan, dan permintaan maaf Syahnas Sadiqah terkait perselingkuhannya dengan Randy Kajarnet masih menjadi pergunjingan dan pembahasan di kalangan netizen dan juga publik hingga kini. Dari publik, diantaranya adalah Dr. Richard Lee, sosok yang memberikan Lady Nayawan pekerjaan pasca rumah tangganya dengan Randy tengah bergejolak dan bahkan berada di ambang perceraian. Di mata Dr. Richard Lee, pernyataan Syahnas melalui video pengakuannya lebih untuk menenangkan kegaduhan yang terjadi di kalangan netizen, ketimbang sebuah penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Artinya, Syahnas di mata Dr. Richard Lee mengaku menyesal karena perbuatan terlarangnya telah diungkap ke publik, bukan dilandasi kesadaran dari dalam dirinya bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan seorang istri dan sahabat. Ya, aku menyesal pasti banget. Kalau dari saya ya, kalau menurut saya itu ada dua yang masuk penyesalan ya. Yang namanya satu, menyesal karena sudah terjadi. Yang kedua, menyesal karena ketahuan. Saya ngelihatnya ini lebih ke menyesal karena ketahuan ya daripada menyesal karena terjadi ya. Aku tahu klarifikasi itu dari Lady loh. Jadi Lady dulu yang ngechatin aku, kasih lihat ke aku video tersebut, baru aku nonton. Dia bilang ke saya, akhirnya ada pengakuan kan dia. Saya nonton ya pengakuan secara nggak langsung. Tapi kan ternyata kan banyak banget potongannya, bahkan ada mikro ekspresinya juga dibahas orang. Ya. Cuma untuk menenangkan aja sih menurut saya. Saya melihat bahwa dengan ekspresinya Syahnas ini yang masih ada tarikan senyum ketika ngomong gitu, senyum ketahan sih. Buat saya ini sangat berpotensi ke depannya bisa blunder lagi nih gitu. Kalau JJ dan Syahnas tidak menjaga komitmen, kemudian memutuskan untuk memperbaiki semua kedua-duanya, bukan cuma satu, bukan cuma Syahnas doang, tapi juga JJ secara rutin. Rutin itu bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, kesepakatan aja di antara mereka. Nah,
Kenapa JJ perlu terlibat? Gini, dalam kasus perselingkuhan, bisa jadi soalnya memang yang salah adalah yang berselingkuh. Itu kita nggak usah diperdebatkan. Yang salah adalah yang berselingkuh. Tapi kenapa dia perlu berselingkuh? Itu kan beberapa faktor yang bisa terjadi karena sebuah interaksi dalam pernikahannya gitu loh. Bisa jadi nggak bisa ngomong di dalam, nggak bisa berkomunikasi maksud saya. Ngomong sih bisa, nggak bisa berkomunikasi. Karena komunikasi dan ngomong aja beda. Ngomong bagian dari komunikasi, tapi belum komunikasi. Banyak faktor. Jadi kalau mereka nggak bisa menjaga itu, komunikasi berkala, menjaga keselarasan, komitmen berkala, nggak cuma sekali itu aja, komit ya sekali doang, habis itu biarin lepas gitu, ya nggak jadi apa-apa. Cuma jadi kayak sumpah jabatan para koruptor pejabat pemerintah yang nggak akan pernah ditepatin itu. Dr. Richard Lee juga menanggapi postingan dari Nisha Ahmad yang memposting video joget-joget asik dirinya dengan Syahnaz adiknya. Menurut Dr. Richard, timing Nisha mengunggah video tersebut sangat tidak tepat. Pasalnya, selain Syahnaz baru saja mengakui telah melakukan sesuatu yang di mata publik tidak patut, juga aksi itu terjadi saat Lady Nayawan masih terluka hatinya akibat pengkhianatan cinta yang dilakukan Randy dengan Syahnaz, di mana berujung terjadinya keretakan dalam rumah tangga Lady dan Randy. Dan kini, tengah bergulir di pengadilan pasca Lady mengajukan gugatan cerai kepada Randy. Kita kan kepribadian orang berbeda-beda ya. Menurutku sih itu kan bukan contoh yang baik itu aja. Aku nggak bisa menghakimi orang. Setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Kebahagiaan orang kan juga masing-masing. Aku bukan di pihak yang bisa menghakimi orang. Tapi menurutku itu bukan sikap yang pantas. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee juga turut menilai sikap suami Syahnaz yaitu JJ ketika banyak pihak yang mengatakan kalau JJ tidak memiliki harga diri. Dr. Richard justru memiliki penilaian tersendiri. Lantas, seperti apa tanggapan dari Dr. Richard Lee atas penilaian netizen terhadap JJ tersebut? Sepakatkah Dr. Richard Lee dengan pendapat netizen yang menyebut jika JJ tidak memiliki harga diri sebagai seorang suami dan laki-laki ketika memaafkan istrinya yang telah mengaku berselingkuh? Ya sebenarnya kan bukan beliau yang salah ya, jadi aku nggak bisa komentar ya kan, bukan beliau yang salah. Salahnya kan adalah orang. Tapi saya ngeliat JJ punya hati yang luar biasa banget ya. Luar biasa, saya salut sih sebagai laki-laki. Buat saya, JJ di situ mendominasi sekali gitu ya. Dimana ketika JJ bicara di awal gitu, kemudian dilempar ke Syahnaz untuk bicara, yang menarik adalah di bagian akhir setelah Syahnaz ngomong, tarikan bibirnya JJ lebih kelihatan bahwa dia senyum dan menarik nafas lega gitu. Itu wajar gitu karena dia merasa bahwa JJ sudah speak up ke media, plus itu pasti sudah topik itu pasti sudah mereka bicarain dan nggak sebentar, udah pasti lama tuh dibicarain gitu. Jadi perasaan lega bahwa akhirnya tanda petik satu chapter, satu bab dalam perjalanan mereka selesai lagi gitu loh ya. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa JJ nggak harus tetap berhati-hati bahwa hubungan mereka ini masih kayak jalan di atas benang. Dimana kalau permintaan maaf di situ aja nggak cukup, tetapi ke depan mereka harus benerin hubungan mereka. Kalau nggak, saya nggak berani bilang bahwa ini bisa terulang selamanya karena kemungkinan itu ada. Ayo. Yang mengejutkan, Dr. Richard Lee juga ikut menanggapi permintaan netizen agar Syahnaz dan Randy Kajarnet diboikot. Dr. Richard Lee pun beranggapan bahwa permintaan boikot Syahnaz dan Randy merupakan hak daripada netizen. Lantas, adakah hal yang lebih penting yang dikemukakan Dr. Richard Lee di balik tuntutan netizen tersebut?
bagi saya ya mau boikot atau enggak kan itu haknya netizen ya, bukan haknya kita ya. Yang penting kita ambil pelajarannya aja sih. Saya pikir Randy harus ambil pelajaran di sini, Lady juga harus ambil pelajaran juga, baik yang di kubu sebelah sana, Shanas dan JJ juga ambil pelajaran. Bukan saran ya, support gua buat dia ya. Jangan sampailah jatuh ke lubang yang sama lagi. Buat apa gitu gua. Udah nikah, udahlah. Kalau lu udah janji sama Tuhan tuh, kalau diingkarin tuh agak gimana ya, gue juga ngeri kayaknya. Mengejutkan tanggapan Dr. Richard Lee atas pernyataan, pengakuan, penyesalan, permintaan maaf hingga video joget asyik Shanas di saat Lady Nayawan menangis. Lantas seperti apa hasil telisik psikolog dan pakar ekspresi terkait heboh video goyang asyik Shanas bersama Nisha Ahmad sang kakak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Reaksi mengejutkan Dr. Richard Lee atas permohonan maaf Shanas dan video joget-joget bahagia Shanas dengan kakaknya di saat Lady Nayawan menangis meratapi rumah tangganya. Yang tak kalah mengejutkan adalah hasil telisik psikolog terkait video joget-joget asyik Shanas yang diunggah Nisha Ahmad sang kakak. Di mata psikolog, dengan berjoget ria pasca membuat pengakuan telah berselingkuh dengan Randy Kajarnet, yang buntutnya prahara perceraian rumah tangga Randy dengan Lady Nayawan, Shanas dinilai memiliki sikap empati yang rendah atau kurang dengan lingkungan sosialnya. Ada kalanya memang seseorang itu memiliki tingkat empatik yang rendah gitu ya, entah mungkin memang tidak dilatih sejak dini gitu, atau memang pada dasarnya karakternya memang tidak empatik gitu. Nah, sikap kurang empatik inilah yang membuat dia sulit untuk bisa menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan atau mungkin situasi yang seharusnya gitu. Maka yang ditampilkan adalah sikap-sikap yang menurut dia hanya layak menurut kadarnya, tidak menurut pandangan umum atau tuntutan atau keadaan yang seharusnya saat itu dihadapi. Saat seseorang lalu merasa bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari orang yang lebih memiliki kekuatan, kewenangan, materi yang lebih besar, maka rasa percaya dirinya itu akan tumbuh berkali-kali lipat. Rasa percaya diri ini yang sayangnya seringkali lalu membuat, kalau tidak didukung tadi ya sikap empatik yang baik, maka akan membuat dia hanya menampilkan sikap-sikap yang tergolong arogan. Dalam arti dia tidak memperhatikan apakah sikapku ini layak untuk ditampilkan atau tidak. Apakah sikapku ini akan membahayakan diriku atau tidak. Yang dia tampilkan hanya sikap arogansi bahwa menunjukkan kekuatannya, menunjukkan bahwa dia tidak terkalahkan, bahwa dia punya kuasa. Tak hanya itu, hasil telisik pakar ekspresi juga menjelaskan arti di balik ekspresi wajah Shanas dan Nisha saat berjoget ria bersama, di mana ekspresi wajah keduanya pada semua video menunjukkan bahwa mereka sangat menikmati aksi joget tersebut dengan hati gembira, seperti tidak ada kesalahan yang Shanas lakukan sebelumnya. Pada video terakhir yang diunggah, Shanas menulis caption provokatif, yaitu sebagai berikut. Apa kabar netizen? Udah dingin apa masih panas? Tulisnya pada video tersebut. Instagram itu kan memang dia sama Mbak Nishanya itu ya menikmati saja dia mah
gitu ya. Jadi ini memang kalau lihat dari sini sih dia memang benar-benar menikmati istilahnya musiknya, ngikutin gerakannya. Jadi senyumnya juga kalau kelihatan itu juga senyumnya lepas banget, sama seperti halnya Mbak misalnya sama kakaknya gitu kan ya. Jadi udah aja dia lepas gitu ya. Itu yang dari yang Instagram. Kalau yang dari TikTok juga kurang lebihnya sebenarnya hampir sama, karena cuma beda ini aja ya, sama aja. Maka kemudian kalau dalam konteks psikologi gitu ya, lebih ke psikologi seseorang, sosiologinya seseorang, relasinya seseorang, hubungan relasinya gitu kan ya. Biasanya kemudian kita kenal dengan istilahnya seberapa kemudian orang ini punya kepedulian sosial gitu kan ya, kecerdasan emosionalnya seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi ada orang yang sangat aware dengan dirinya gitu kan, berarti sisi lain kepedulian sosialnya dia tidak dimunculkan gitu kan, atau bagaimana dia membangun relasinya juga belum muncul di situ. Kalau tadi dikaitkan atau dihubungkan dengan peristiwa atau kejadian yang baru saja dia lewatin. Jadi sepertinya kemudian orang menganggap ini sebagai satu tindakan yang belum pada tempatnya gitu kan ya. Ada orang yang kemudian melatih dirinya untuk bisa menjaga relasi dengan baik, istilahnya secara emosionalnya dia juga bisa kelola dengan baik, sehingga punya rasa empati yang cukup tinggi dengan orang-orang di sekitarnya gitu kan ya. Ya ini yang kemudian membuat orang jadi sepertinya thoughtless gitu ya, seperti tidak punya perasaan kan gitu kan. Nah ya ada orang yang kemudian berperilaku seperti itu gitu ya. Itu yang kemudian rasanya agak kurang patut secara sosial gitu kan ya. Jadi kalau dia benar ini menyesali, mestinya kemudian ada tindakan lanjutnya berupa konsekuensi logisnya. Dia akan lebih menjaga dirinya, mengatur dirinya dengan lebih baik kan gitu. Jadi dia membuat dirinya lebih membuat dirinya jadi lebih punya empati dengan orang lain. Nah, heboh hasil telisik psikolog dan pakar ekspresi menjelaskan arti di balik video joget rianya Syahnaz ketika Lady Nayawan sedang menangis. Lantas seperti apa ahli tarot menelisik suasana kalbu Lady Nayawan jelang sidang perdana perceraiannya dengan Randy pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Mengejutkan hasil telisik psikolog dan pakar ekspresi terkait maksud Nisha Ahmad mengunggah video joget asik dengan Syahnaz Sadiqah, adiknya, di saat Lady Nayawan sedang terluka. Yang juga mengejutkan adalah hasil telisik ahli tarot terkait perasaan Lady Nayawan jelang sidang cerai perdana yang akan digelar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Menurut ahli tarot, Lady Nayawan menggugat cerai Randy dilandasi rasa kecewanya terhadap aksi perselingkuhan Randy dengan Syahnaz. Kita lihat tanggal 18 ini Lady akan menggugat ya Randy. Sebenarnya di sini faktor keterpaksaan paling tidak membuat Randy kapok. Makanya Lady menggugat cerai untuk suaminya Randy. Nah, itu dia. Sebenarnya tidak seikhlas dengan apa yang dia pikirkan. Kita lihat lagi bahwa di sini akan memulai sidang, di mana sidang ini yang nantinya akan memberikan curahan hati daripada Lady sendiri
ya, yang mana sudah dikecewakan oleh Randy. Makanya Lady di sini nanti akan lebih leluasa untuk mengeluarkan semua apapun unek-unek yang ada di batinnya. Kalau kita lihat bercerai apa tidak? Kalau dibilang bercerai ini tidak terjadi, ya, karena bagaimanapun Lady masih sayang dengan Randy, memandang anak-anaknya juga, ya. Jadi di sini Lady hanya memberikan suatu teguran keras kepada Randy agar tidak mengulangi kembali dengan apa yang sudah dikecewakan kepada Lady. Karena ketakutan dari Lady inilah yang membuat Lady bergerak untuk menggugat cerai Randy, ya. Jadi bagaimanapun apapun yang dilakukan Lady sebenarnya ini agar Randy bisa berubah, agar Randy bisa lebih bertanggung jawab untuk keluarga kecil mereka. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.